Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Bizarul Arisandi, NIM 030444222107, akan membacakan puisi esai sebagai berikut. Puisi esai, puisi melawan diskriminasi. Diskriminasi merupakan realitas yang senantiasa tersuguhkan saban hari, baik secara langsung yang terlihat kasat mata maupun tidak langsung melalui layar televisi. Protes menggema, tetapi pemerintah tak bisa berbuat apa-apa. Satu kata yang memuka, pemerintah melakukan pembiaran terhadap diskriminasi. Buku atas nama cinta, sebuah puisi esai yang ditulis oleh Denny J.A. merupakan sebuah upaya mengutuk kesadaran publik perihal pentingnya melawan lupa dan pembiaran atas diskriminasi. Apapun alasannya, diskriminasi merupakan perbuatan haram yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena melanggar hukum Tuhan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, dan kemuliaan manusia terlihat sejauh mata mereka mampu memuliakan orang lain dengan mengedepankan empati, simpati, dan kasih sayang. Selama ini, narasi tentang diskriminasi selalu mengabaikan perspektif korban. Narasi di ruang publik terlalu memanjakan pelaku diskriminasi sehingga korban kurang mendapatkan hal yang semestinya, terutama perlindungan hukum. Disinilah karya ini mempunyai keistimewaan karena puisi-puisi yang disajikan kepada pembaca secara umum merupakan narasi para korban diskriminasi. Nasib buruh migran di luar negeri yang akrab dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita, TKI atau TKW misalnya, menjadi salah satu perhatian penulis buku ini dalam puisi-puisinya. Kisah tentang Aminah, TKW yang dipancung di Arab Saudi, merupakan salah satu kisah yang menarik untuk dikomentari karena ditulis dengan menggunakan perspektif korban. Puisi ini mengetengahkan tentang perempuan yang dihukum mati karena membunuh majikannya. Tidak seperti narasi yang pada umumnya, hanya berhenti pada pembunuhan yang konon dilakukan oleh TKW. Penulis dalam puisinya mengisahkan tentang perlakuan amoral yang kerap diperbuat si majikan. Aminah menuturkan kepedihan selama berada di rumah majikannya. Burung yang terkurung di sangkar emas, atau masih tetap bisa bernyanyi, tapi di rumah yang megah ini, mulutku masih terkunci. Tak ada siapa-siapa untuk dituduh menggoda suaminya dengan senyumku, dan aku pun disiksa. Tubuhku dicambuk, rambutku dijambak, pahaku disetrika. Kisah perlakuan diskriminatif yang dihadapi Aminah ini sontak membangunkan kembali kesadaran pembaca bahwa jutaan buruh migran yang sering dipuji sebagai pahlawan devisa besar itu hakikatnya hidup layaknya burung dalam sangkar. Bahkan lebih buruk dari itu, karena kerap kali diperlakukan secara diskriminatif. Mereka disiksa, diperkosa, bahkan dihukum mati. Ironisnya, pada saat yang sama, pelindungan yang sangat nihil sehingga diskriminasi itu terjadi berkali-kali lipat. Selain kisah tentang TKW yang dihukum pancung, penulis buku ini juga dengan baik mengisahkan tentang perempuan Tionghoa korban kerusuhan pada tahun 1998, cinta penganut beda agama, cinta kaum transgender, dan cinta penganut Ahmadiyah dengan kelompok garis keras. Semua kisah tersebut dengan apik disampaikan dalam puisi yang mudah dipahami dan enak dibaca. Fiksi dan fakta. Tidak seperti pada umumnya, yang cenderung abstrak dan kadang sulit dipahami. Penulis buku ini memilih jalan baru dalam kepenulisan puisi yang disebut dengan puisi esai. Seperti yang dia tuturkan dalam pengantar, di dalam karyanya ini dia hendak menjembatani dua dimensi, fakta dan fiksi. Langkah tersebut bersetujuan
Bertujuan pembaca menikmati puisi-puisi dalam buku ini sembari berdialog dengan realitas soal yang penuh dengan diskriminasi itu. Tidak seperti lainnya yang kerap jelimet, puisi esai sengaja dikemas dengan bahasa yang mudah, akan tetapi tidak kehilangan daya imajinasi dan intuisi sebagaimana layaknya. Puisi-puisi yang terdapat dalam buku ini dikemas dalam kisah cinta yang memikat sehingga dimensi human interest begitu kentara dari usia remaja hingga dewasa. Dapat membaca puisi esai ini dan menikmati pesan-pesan humanis yang terdapat di dalamnya. Puisi esai ini telah berhasil membumikan kembali puisi yang hakikatnya sebagai instrumen untuk mendekatkan antara intuisi, imajinasi, dan realitas sosial. Apalagi puisi-puisi esai digunakan untuk meneropong persoalan diskriminasi yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Siapapun yang membaca buku ini akan menyadari bahwa kita harus serius menyelesaikan masalah diskriminasi sosial yang kurang mendapatkan perhatian dari elit republik ini. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan penulis di antaranya, penulisan puisi yang terlalu panjang. Sebagai contoh, puisi Sapu Tangan Fang Yin yang ditulis lebih kurang 25 halaman. Penulisan puisi yang terlalu panjang dan membosankan membaca akan lebih baik jika puisi ditulis tidak terlalu panjang. Berikutnya soal catatan kaki yang merupakan hal unik dalam puisi esai. Di satu sisi, keberadaan catatan kaki penting untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang sebuah peristiwa dan ide. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah akurasi dan sebuah catatan kaki. Sebaiknya catatan kaki menggunakan sumber primer bukan sumber sekunder. Terlepas dari kedua catatan kaki tersebut, puisi esai akan menjadi sebuah genre dalam dunia puisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sapardi Djoko Damono di dalam epilog, penulis buku ini telah berhasil menggabungkan antara fiksi dan fakta dalam sebuah karya sastra yang unik serta menarik. Tidak hanya itu, pembaca juga disuguhkan catatan kaki yang tidak biasa dalam karya fiksi.